Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah pada minggu ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas kesempatan yang indah ini. Kembali kami dapat datang beribadah untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Ampuni, kuduskan, layakkan setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam pimpinan penyertaan perlindungan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu ya Tuhan, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
kita agungkan Yesus Kristus namanya, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagimu, bagi Allah kami yang kudus, bagi Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu yang hidup mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Saat ini tiba waktunya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membangun iman kita berdasarkan firman Tuhan, supaya setiap kita boleh semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, Engkau Bapa yang selalu memimpin kami, menuntun kami, menyertai setiap kami. Engkau Bapa yang selalu memelihara setiap kami, bahkan menolong kami. Kami mengucap syukur saat ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang membawa pencerahan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melihat satu ayat dari kitab Amsal. Amsal 24 ayatnya yang ke-14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, bulan lalu kita berbicara tentang pengharapan. Bulan ini sesuai tuntunan Tuhan kepada gereja kita akan berbicara tentang ada masa depan. Tentunya masa depan yang baik, masa depan sesuai rancangan Tuhan, yaitu masa depan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan kitab Amsal 24 ayat 14 ini dengan jelas mengatakan ada masa depan untuk setiap kita dan harapan kita tidak akan hilang. Jika saya dan saudara mendapatnya, mendapat apa saudara? Mendapat hikmat. Sekali lagi saya bacakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi agar ada masa depan dan apa yang kita harapkan tidak hilang, apa yang kita harapkan digenapi di dalam hidup kita, kuncinya adalah dapatkan hikmat, miliki hikmat. Amin. Hikmat adalah satu hal terpenting dalam kehidupan kita. Kata hikmat secara umum dapat diterjemahkan sebagai kepandaian, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Hikmat juga berarti kemampuan seseorang membedakan perkara yang baik dan jahat. Saudaraku, menurut saudara, apa yang paling saudara hargai dalam hidup ini? Mungkin ada yang berkata, Pak, yang berharga adalah uang, kedudukan, atau mungkin ada yang berkata pekerjaan dengan gaji yang tinggi, mobil mewah, rumah yang indah, keluarga yang harmonis. Ya, banyak orang berpendapat bahwa emas permata adalah sesuatu yang berharga. Ya, betul saudaraku. Tetapi sesungguhnya di dalam hidup ini ada yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata, yaitu hikmat dan pengertian. Amsal 3 ayat 13-15 berkata demikian, berbahagialah orang yang mendapat
hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudaraku, Amsal 3 ayat 13-15 ini mencatat bahwa memperoleh hikmat keuntungannya melebihi keuntungan perak dan emas. Memperoleh hikmat lebih berharga dari permata apapun. Tuhan menghendaki setiap kita mengutamakan dan menghargai hikmat. Dalam segala aspek kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat. Dalam berumah tangga, kita juga butuh hikmat. Untuk menghadapi suami atau istri, kita membutuhkan hikmat. Jika kita tidak ada hikmat, maka rumah tangga akan mudah goyah dan tidak dapat bertahan. Orang tua membutuhkan hikmat dalam menghadapi anak-anak. Contoh, orang tua harus dapat memberikan pemahaman yang benar kepada anak yang kritis atau anak yang memiliki banyak pertanyaan, anak yang ingin tahu ini dan tahu itu. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita sangat membutuhkan hikmat agar dapat mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga anak kita dapat memahaminya. Dalam usaha dan pekerjaan pun kita membutuhkan hikmat. Tanpa hikmat, usaha dan pekerjaan kita akan mengalami kegagalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hari-hari ke depan. Pagi hari ini, mari bersama-sama kita belajar bagaimana kita memperoleh hikmat. Agar kita dapat memperoleh hikmat, yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Apabila di antara kamu ada yang kehilangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15, saudara dapat membacanya di rumah. Di situ menceritakan tentang seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Di mana Alkitab mencatat, ya, Tuhan berfirman kepada Salomo dan firman-Nya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saat itu bisa aja Salomo meminta kekuasaan. Bisa aja Salomo meminta semua musuhnya dikalahkan. Bisa aja Salomo meminta harta kekayaan yang lebih lagi. Tetapi Salomo tidak meminta semua itu. Ia tidak meminta kekuasaan. Ia tidak meminta harta dan kekayaan. Tetapi yang ia minta adalah hikmat. Perhatikan, yang Salomo minta adalah hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudaraku, ayat ini adalah permintaan Salomo kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta sesuatu kepadanya. Sekali lagi, Salomo tidak meminta kekuasaan, harta, dan kekayaan. Yang ia minta hikmat untuk dapat memimpin bangsa Israel. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 12-13, firman Tuhan berkata, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan.
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya. Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Bahkan kalau kita perhatikan, Tuhan memberikan bonus kepada Salomo, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Salomo. Ketika ia bertemu Tuhan dalam mimpi, dan Tuhan memberi kesempatan pada Salomo untuk meminta sesuatu, sungguh luar biasa. Yang diminta Salomo adalah, Salomo tahu mana yang baik dan mana yang terbaik. Ia tidak minta kekuasaan, ia tidak minta berkat, kekayaan atau harta, melainkan yang ia minta adalah hikmat. Salomo tahu bahwa dengan hikmat yang ia miliki, maka ada masa depan. Ia akan dibawa dari satu terobosan kepada terobosan yang lain. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita memerlukan hikmat dari Tuhan agar kita senantiasa berjalan di dalam rencananya. Setiap masalah dan persoalan yang datang di dalam kehidupan kita perlu keputusan yang tepat. Sekali lagi, setiap masalah dan persoalan yang datang di dalam kehidupan kita perlu keputusan yang tepat supaya kita tidak salah langkah. Oleh sebab itu, harus ada hikmat Tuhan dalam diri kita. Saudaraku, agar kita dapat memperoleh hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hikmat akan diberikan kepada setiap orang yang meminta. Karena Salomo meminta, maka Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah kita meminta hikmat kepada Tuhan? Dia Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi Dia juga ingin saya dan saudara meminta dan berdoa apa yang kita harapkan. Kalau kita menginginkan, kalau kita mau ada hikmat, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk meminta dari Tuhan. Ada hikmat, ada masa depan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh hikmat? Agar kita dapat memperoleh hikmat, yang kedua, takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan. Namun bukan berarti setelah kita berdoa minta hikmat, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Nah, selain meminta, ada yang harus kita lakukan agar kita mendapatkannya. Amsal 9 ayat 10 berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk mendapat hikmat, kita tidak cukup hanya meminta. Ada yang harus kita lakukan agar kita mendapatkannya. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Takut akan Tuhan akan membuat kita bisa memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Takut akan Tuhan, inilah yang memberikan keberanian kepada setiap kita untuk berkata tidak bagi dosa dan ya bagi kehendak Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah ciri dari seorang percaya. Lalu bagaimana ciri orang yang takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13 berkata demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13 ini menegaskan bahwa ciri orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Benci apa? Benci kesombongan.
benci kecongkakan, benci tingkah laku yang jahat, benci mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku, sebagai orang yang takut akan Tuhan, setiap kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, karena kesombongan itu berbahaya. Ada tertulis dalam Alkitab, ya, di kitab Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ketika kita melihat orang lain terperosok, jatuh dalam kesusahan, jangan kita merasa bahwa Tuhan menolong kita dan menghukum dia. Dan seringkali kemudian kita mulai menghakimi saudara kita. Kita bersuka cita dalam kejatuhan orang lain. Saudaraku, jika kita tinggi hati, maka Tuhan akan menganggap kita sama seperti Dia sebagai orang jahat. Di Amsal 24 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa apapun yang ada pada kita, nafas hidup, rumah, harta, kekayaan, semua berkat yang kita miliki dalam hidup ini adalah anugerah. Amin. Adalah titipan. Amin. Demikian juga setiap tingkah laku kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan dan keluar dari mulut kita, haruslah sesuai kebenaran, sesuai firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, hormat, kagum, dan mengasihi Tuhan, kita harus melakukan setiap perintah-perintahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Amsal 15 ayat 3. Ya, untuk menolong setiap kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang membenci kejahatan, tidak sombong, tidak congkak, benci tingkah laku yang jahat, benci mulut penuh tipu muslihat. Amsal 15 ayat 3 berkata demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudaraku, sadari bahwa mata Tuhan yang kita hormati, kita kagumi, dan yang kita kasihi ada di segala tempat, ada di mana-mana. Ketika kita berada di rumah, ada Tuhan mengawasi kita. Ketika kita berada di kantor, ada mata Tuhan mengawasi kita. Dimanapun kita berada, ada mata Tuhan mengawasi setiap kita. Kalau kita menyadari bahwa kita diawasi, maka kita akan takut melakukan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam kitab Matius 6 ayat 10 mengajarkan kita. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang yang takut akan Tuhan selalu menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupannya. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ Tuhan akan menolong setiap kita hidup di dalam kebenaran. Bagi kita yang sedang meminta hikmat, periksalah hati kita masing-masing. Adakah kita memiliki sikap takut akan Tuhan? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ada hikmat, ada masa depan. Saudaraku, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada masa depan. Agar ada masa depan dan apa yang kita harapkan tidak hilang. Apa yang kita harapkan digenapi di dalam hidup kita. Kuncinya adalah dapatkan hikmat. Miliki hikmat. Ada hikmat, ada masa depan. Bagaimana kita memperoleh hikmat? Yang pertama, kita meminta hikmat
dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh hikmat? Takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Melalui perjamuan kudus, kembali kita diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita. Di mana Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib. Ya, dia rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur atas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kau baik, sungguh baik, amat baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada masa depan. Engkau mengajarkan kepada setiap kami agar ada masa depan. Kami harus memiliki hikmat. Untuk mendapatkan hikmat, kami harus meminta kepadamu. Kami harus hidup takut akan Engkau.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau terus meminta hikmat daripadamu. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga bersyukur atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah terima berkat Tuhan, ditambah-tambahkan berkat-Nya, menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.